Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai pertemuan antara Jokowi dan Prabowo yang terjadi hari ini telah hadir di studio Sekjen Partai Nasdem, Bang Joni G. Plate. Selamat petang, Bang Joni. Dan juga telah hadir pengamat politik dari UN Syarif Hidayatullah, Mas Adi Prayitno. Mas Adi, selamat petang. Apa kabar? Selamat petang, Rara. Ya. Dan nantinya kita melalui sambungan telepon juga akan berbincang bersama Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade, dan di luar studio telah bergabung bersama kami Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Sebelum kita berbincang dengan narasumber yang ada di studio, kita akan sapa terlebih dahulu Pak Budi. Selamat petang Pak Budi. Selamat petang Mbak Fitri. Iya, Pak Budi, Anda pada saat pertemuan antara Jokowi dan juga Prabowo hadir di situ mulai dari pada saat pertemuan awal di stasiun MRT di Lebak Bulus sampai kemudian makan siang di pusat perbelanjaan di Senayan. Banyak yang kemudian penasaran apa saja sih yang kemudian dibicarakan di luar konferensi pers yang telah digelar oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Ya, saya sebagai pribadi ada dua hal ya. Satu, saya merasa bangga, haru, speechless, apa yang mesti saya katakan. Saya bangga dengan kedua tokoh ini yang mempersatukan bangsa. Yang kedua, tentu di MRT menjadi suatu kebanggaan bagi kami insan transportasi. Nah, oleh karenanya pembicaraan juga relevan gitu ya. Kami bicara dengan Pak Prabowo, bicara dengan Pak Jokowi tentang MRT di masa depan ya, di mana MRT menjadi suatu keniscayaan kota Jakarta, nanti bisa 100 km, bisa 200 km, yang nanti itu bisa mensubstitusi kegiatan-kegiatan kendaraan angkutan individu. Itu menjadi bahasan kami gitu, sambil kita bicara tentang olahraga dengan Pak Erik dan sebagainya. Jadi selain kita bicara tentang bagaimana ini kerukunan dan sebagainya, kita juga bicara masa depan bangsa yang lain, yang memang visi-visi ke depan itu secara tidak langsung tercermin dengan bagaimana MRT dipilih sebagai tempat untuk bertemu. Oke, ya Pak Budi, kapan Anda dihubungi mengenai pertemuan ini dan siapa yang menghubungi Anda pada saat itu? Ya, saya dihubungi sebenarnya tadi malam ya, teman-teman dari beberapa teman-temannya Pak BG, Pak Seskap menghubungi saya untuk mempersiapkan, dan kami bersama-sama dengan teman-teman MRT mempersiapkan. Dan pesannya adalah natural, harus natural, yang apa yang harus dilakukan seorang penumpang harus dilakukan, dan tidak mengabaikan hak-hak daripada penumpang. Itu pesannya. Memang tidak mudah, tapi kami coba, ya alhamdulillah bisa terjadi, di mana Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bersama-sama di satu tempat tertentu, ya seperti ala kadarnya penumpang, begitulah gitu. Jadi saya pikir ini satu cerminan dua pemimpin bangsa meletakkan diri pada suatu porsi rakyat ya, dan ini sebagai contoh bagi kita semua bahwa kita memang harus tidak boleh neko-neko, kita bersama dalam kehidupan bersama, dan tetapi kita punya visi yang jauh bahwa MRT adalah suatu keniscayaan. Ini satu apa yang ditampilkan luar biasa, dan saya luar biasa gembira dan terharu. Ya, banyak yang memang berbicara ataupun menyatakan dan juga memprediksi bahwa pertemuan Jokowi Prabowo ini akan dilakukan pada bulan Juli, tapi kemudian lokasi pertemuan adalah di MRT. Ini mungkin menjadi sebuah kejutan tersendiri juga. Tapi Pak Budi, dari mungkin informasi yang Anda dapatkan, siapa sebetulnya inisiator dari pertemuan di MRT ini? Kalau saya memang tidak ikut dalam tim pembahas awal. Saya bayangkan ini adalah ide Pak Presiden sendiri, karena Pak Presiden itu sangat menaruh perhatian berkaitan dengan infrastruktur yang kita lakukan selama 5 tahun terakhir. Dan Pak Presiden selalu memesankan bahwa apa yang akan kita lakukan depan ini tetap konsisten kita lakukan. Bedanya kita sekarang ini punya tugas untuk bagaimana
MRT yang sudah kita biayai dengan mahal ini harus tergunakan, deliver pada masyarakat. Nah, ini bagian dari sosialisasi yang luar biasa yang diperankan oleh dua tokoh bangsa. Bagi kami, insan transportasi mendapat dukungan yang penuh, sehingga menjadi suatu semangat bagi kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini agar segala infrastruktur yang kita bangun benar-benar bisa melayani rakyat dengan baik. Oke. Dan Anda ada di situ dari awal pertemuan di MRT sampai makan siang di Senayan. Ini suasananya seperti apa, atmosfernya seperti apa, antusiasme dari mungkin penumpang yang ada di stasiun ataupun pengunjung di pusat perbelanjaan. Bagaimana mungkin Anda bisa menceritakan ya Pak Budi? Ya, saya melihat bahwa satu setelah kita merasakan surprise, dan surprise ini juga dirasakan pengunjung yang ada di stasiun dan kereta. Mereka berteriak-teriak, "We love you, Pak Jokowi, Pak Prabowo." Itu menandakan memang ada suatu proses di mana satu hal yang cair terjadi dan mereka tidak memikirkan mereka ada di mana. Yang ada mereka seperti yang Pak Jokowi katakan, ini adalah bagaimana kita bicara tentang persatuan Indonesia, mempersatukan bangsa. Dan suara riuh itu begitu tidak bisa dikontrol karena kegembiraan. Dan bagi kami yang ada di sana juga pasti mendapatkan suatu kegembiraan sekaligus terharu bahwa satu proses yang selama ini kita rasakan ada perbedaan-perbedaan dengan serta-merta ini ada suatu kegiatan yang begitu pantut menjadi contoh kita ya. Jadi begitu emosional para pengunjung baik yang di stasiun, juga di kereta api dan juga di restoran. Dan pengunjung saja, wartawan tampak gembira sekali kalau bisa mendapatkan foto yang baik-baik. Jadi ini satu kegembiraan yang luar biasa dan tandanya masyarakat memang menginginkan satu pertemuan yang memang membuat masyarakat ini merasakan suatu persatuan yang baik. Ya, kita harapkan pasca pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, persatuan antar masyarakat juga kembali terajut kembali. Baik, terima kasih Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi telah bergabung sama kami dalam Prime Time News untuk kali ini. Nah, ini Bang Joni dan juga Mas Adi, bagaimana sebetulnya respon atas pertemuan tadi, terutama khususnya dari partai politik ya. Kita akan membahasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, kedua tokoh sepakat, baik Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, tidak ada lagi cebong dan juga kampret, semuanya merah putih seperti itu. Nah, di partai politik terutama dari koalisi Jokowi, Bang Joni, bagaimana Anda merespon pertemuan hari ini? Ya, tentu kami ini meresponsnya dengan sangat baik ya. Ini happy ending dari satu proses demokrasi. Semua senang, semua bahagia? Ya, happy ending, ya, dia happy ending. Proses hukumnya sudah selesai pada saat KPU menetapkan pemenang. Proses politik dari pemilu, pilpres, saya kira hari ini puncaknya. Hari ini dia selesai dan demokrasi Indonesia boleh naik kelas. Tetapi tuntutannya bukan sekedar naik kelas. Ya, kita inginkan loncat kelas. Ya, setelah silaturahmi di antara pimpinan di mana ketokohan dan kenegarawan sikap jiwa besarnya pimpinan sudah pertontonkan itu. Dan itu direspons dengan baik oleh masyarakat, ya, direspons dengan baik oleh publik, gitu. Nah, ini perlu diteruskan oleh siapa? Yang pertama elit politiknya, elit politiknya juga harus membangun silaturahmi dan para pengikut die-hardnya juga ini perlu melakukan silaturahmi. Kalau itu terjadi dan masyarakat kembali bersatu, maka Indonesia loncat kelas. Tidak saja naik kelas tapi loncat kelas. Karena apa, Rara? Ya, hari ini akhir dari proses politik di mana tadi Pak Prabowo ya dengan jiwa besar menyampaikan secara langsung kepada Pak Joko Widodo ucapan selamatnya. Dan besok Pak Jokowi akan melakukan yang kita sebut dengan acceptance speech, ya. Pidato visi Indonesia majunya akan disampaikan besok sebagai pemenang. Dan di situasi itu tentu
bergabungnya dan menguatnya soliditas dan solidaritas masyarakat akan mendukung program Indonesia Maju bersama-sama. Oke, Ya, bersama-sama. baik. Itu adalah dari Bang Joni. Kita akan tanyakan kepada Bang Andre, Wasekjen Partai Gerindra. Tadi dikatakan setelah pertemuan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi, menurut Bang Joni adalah elit politik juga kemudian harus bisa bersilaturahmi kembali, terutama para pendukungnya juga. Bang Andre, bagaimana tanggapannya? Iya, tadi pagi kita sudah menyaksikan pertemuan kebangsaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Ada dua negarawan yang bertemu dengan harapan ya pertemuan ini bisa menjadikan Indonesia guyup kembali ya, menjadikan polarisasi yang terjadi selama ini antar dua pendukung bisa menurun. Itu harapan kita. Apalagi saya mendengar pertemuan tadi benar-benar dua tokoh itu, dua negarawan ini bicaranya memang demi kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada pembicaraan bagi-bagi kursi menteri. Hanya dengan niat tulus dan murni dua tokoh ini bicara benar-benar bagaimana niat mereka berdua agar Indonesia kembali guyup. Dan dua tokoh negarawan ini juga komitmen akan bertemu kembali dalam waktu-waktu ke depan untuk bicara soal kepentingan bangsa dan negara. Saya rasa ini adalah langkah yang baik. Kami seluruh kader Partai Gerindra sangat mengapresiasi langkah Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Sekali lagi Pak Prabowo menunjukkan kepada bangsa ini bahwa beliau seorang patriot dan negarawan. Di saat Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, beliau menghormati dan secara gentleman beliau tadi juga mengucapkan selamat langsung ke Pak Jokowi untuk dalam rangka menerima amanah dan selamat bekerja. Oke, tadi Anda katakan akan lagi ada pertemuan lanjutan. Apakah sudah ada agenda pastinya kapan pertemuan lanjutan ini akan dilakukan? Ya, saya belum tahu Mbak Rara. Tadi saya disampaikan oleh pimpinan yang mengikuti pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bahwa memang disepakati akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan dan rangka terus menunjukkan kepada publik dan rakyat bahwa kompetisi sudah selesai, saatnya Indonesia kembali guyup. Kan tidak mungkin hanya sekali pertemuan seremonial ya, untuk pertemuan berkala untuk menunjukkan kepada publik gitulah. Dan juga Pak Prabowo juga akan mengambil langkah melakukan konsolidasi internal di Gerindra dan juga bertemu dengan relawan dan pendukung untuk mengajak relawan dan pendukung untuk kembali semakin lama semakin guyup Indonesia itu. Oke, kita ke Bang Joni terlebih dahulu bahwa akan ada pertemuan lanjutan seperti itu? Ya, memang perlu ada pertemuan lanjutan. Ya, tapi pertemuan lanjutan itu justru dalam rangka bersama-sama membangun bangsa gitu ya. Tadi sangat jelas saya kira baik dari koalisi Adil Makmur maupun koalisi Indonesia Kerja ya, kita semua memberikan apresiasi yang sama. Nah, silaturahmi ini begitu pentingnya dan ini hal yang sangat baik ya. Hal yang sangat baik bagi masyarakat. Nah, sehingga masyarakat bisa maju ke depan. Sekarang sudah pemilu selesai, pilpres selesai. Sekarang waktunya kita untuk membangun bangsa. Besok ya mudah-mudahan kesempatan yang bagus sekali. Pak Joko Widodo akan menyampaikan visi Indonesia Maju. Ya, dan itu mudah-mudahan disaksikan oleh masyarakat agar bisa mengambil bagian di dalamnya. Oke, Mas Adi, artinya pertemuan hari ini antara Jokowi dan juga Prabowo ini menjadi pijakan penting untuk melangkah ke babak berikutnya, membangun bangsa bersama-sama? Ya, saya kira setuju. Ini adalah langkah awal untuk melakukan jumping politik yang jauh lebih besar. Kan belakangan ini politik kita agak sedikit stagnan karena isu-isu politiknya tidak terlampau signifikan. Isu agama, politisasi, isu sara yang menurut saya dalam banyak hal membuat backbone demokrasi kita ini agak sedikit setback ke belakang. Makanya ke depan kita perlu menata kembali dengan lompatan-lompatan besar. Bagaimana Indonesia bukan hanya ekonominya baik, bukan hanya soal pengangguran yang bisa dikurangi, tapi mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Target kita adalah menjadi Indonesia yang menjadi 4 besar, yang tingkat peradaban dan perekonomiannya maju. Kan itu sebenarnya pesan politik yang kemudian kita bisa tangkap dari MRT hari ini. Yang menarik dalam politik kita itu soal lelucon netizen. Kenapa MRT? MRT ini adalah menyatukan rakyat yang
terbelah. Kan gitu kepanjangannya kira-kira. Atau momen rekonsiliasi terindah mungkin. Nah kira-kira begitu. Ini saya kira menjawab dua hal. Pertama, backstage sama frontstage politik kita sudah selesai. Panggung depan dan panggung belakang politik kita sudah selesai. Prosedur hukum sudah beres, kemudian politiknya pun sudah beres. Jadi tak ada lagi footnote-footnote yang bernada pejoratif dan saling menghina. Dan kalau kita mau lanjutkan misalnya statement Jokowi dan Prabowo soal tidak ada lagi cebong dan kampret, footnote lanjutnya adalah bagaimana narasi politik pemilu curang itu harus dihilangkan. Sudah tak ada lagi orang yang bicara pemilu 2019 ini curang. Yang kedua footnote-nya adalah tak ada lagi yang bilang bahwa ini adalah presiden anti ulama dan kriminalisasi. Itu nggak ada. Semata konsumsi politik biasa itu. Oke, tapi ada juga kalimat menarik dari Seskap Pramono Anung yang mengatakan pertemuan ini dilakukan tanpa syarat tertentu. Kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Joni, apa makna di balik pernyataan tadi Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo menurut Anda? Ya itu sudah cukup jelas ya maknanya itu bahwa tadi tidak ada itu pembicaraan yang sifatnya pragmatis itu ya. Tidak. Yang tadi itu dua tokoh ya yang melihat Indonesia dari helikopter view yang cukup tinggi itu. Pak Jokowi kan menyampaikan secara jelas itu bahwa dia ingin menjaga betul silaturahmi dan soliditas koalisi. Saya kira kebajikan dan etika politik yang ditunjukkan oleh Pak Joko Widodo ini perlu dituruti, perlu diikuti dari semua level. Bahwa ada komitmen politik, membangun satu kekuatan politik dan itu harus dihormati. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo ini, ya ada makna lain yang betul-betul perlu kita sadari. Yaitu dalam demokrasi yang sehat, ya kita perlu check and balance seperti yang juga Pak Prabowo sampaikan tadi. Ya bahwa apabila semuanya ada di dalam kabinet, itu bukan supaya Indonesia menjadi baik, malah kabinetnya menjadi span of controlnya menjadi terlalu lebar, permasalahan menjadi lebih rumit, menjadi lebih berat, koordinasinya menjadi sulit, dan berpotensi menjadi oligarki kekuasaan. Saya kira itu tidak dikehendaki oleh seluruh kita. Ya kita inginkan ada betul-betul penyeimbang yang konstruktif, yang kalau di negara-negara dengan sistem parlementer kita kenal dengan oposisi yang mempunyai shadow ministers ya, menteri-menteri bayangan yang bekerja betul-betul secara spesifik untuk melihat secara dalam program setiap kementerian yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah dalam kaitan dengan itu tentu di Indonesia tidak seperti itu karena check and balance-nya modelnya lain, tetapi peran politik yang konstruktif itu perlu. Artinya dari partai koalisi ini mendukung agar kemudian tetap ada fungsi oposisi untuk check and balance. Perlu sekali untuk demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang baik. Itu dibutuhkan dan saya kira Pak Prabowo ya memahami betul itu dan menurut kami ya memenangkan Pilpres ya melaksanakan pemerintahan adalah tugas yang mulia dan terhormat. Ya mengambil posisi penyeimbang untuk membangun negara di luar kabinet adalah juga posisi yang terhormat dan penting. Baik, Mas Adi, kalimat Pak Prabowo siap membantu apabila diperlukan oleh negara. Apakah menurut Anda standing ataupun posisinya ini artinya ada di mana? Apakah akan ada di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan? Ini salah satu misteri yang sebenarnya belum terbongkar. Misteri pertama itu sudah ketahuan Prabowo dan Jokowi hari ini bertemu. Misteri kedua adalah bagaimana sikap resmi Gerindra. Kalau publik secara umum menghendaki ini ada oposisi yang kuat. Prabowo seperti 2014 lalu memimpin komando oposisi dari luar. Nah sekarang ada statement split sebenarnya yang muncul dari Prabowo dan Gerindra. Satu sisi misalnya siap menjadi check and balances, tapi pada saat yang bersamaan bilang siap membantu pemerintah jika dibutuhkan. Kalau kita menganggapnya sebatas kerjasama biasa sih oke, tapi kerjasama itu harus ditafsirkan sebagai power sharing. Saya kira itu harus kita hindari. Karena pragmatisme itu justru akan meruntuhkan batu bata rekonsiliasi yang dibangun memang tujuannya adalah untuk national interest. Ini yang saya kira ke depan 4 partai politik yang di luar kekuasaan saat ini tetap istiqomah di jalan yang tepat
untuk melakukan check and balances itu. Oke. Itulah keindahan demokrasi yang kita tunggu sebenarnya. Oke, tapi setidaknya kalau misalnya kita lihat dari kalimat-kalimat yang banyak sekali menarik untuk disimak pada saat tadi pertemuan, seperti mengucapkan selamat dan kesediaan membantu pemerintahan 5 tahun mendatang, ini artinya sebetulnya bisa dipandang bisa merekatkan kembali keretakan yang sebelumnya terjadi, terutama dalam masa kampanye Pilpres, seperti itu Bang Joni. Ya persis, ini tadi kan sebetulnya ya itu adalah contoh silaturahmi yang berbobot dan bermartabat gitu ya. Ini sebagai satu contoh, tidak dibicarakan sharing of power, tetapi mengekspresikan persahabatan yang dekat ya, mengekspresikan konsekuensi dari satu kontestasi, ada yang menang ada yang kalah, dan itu diterima secara kesatria gitu. Itu hal yang baik. Tapi yang harus dilihat juga oleh masyarakat bahwa hal yang baik ini ya perlu di-manage sedemikian rupa agar justru tidak mengakibatkan pemerintahan nanti yang tidak efektif penyelenggaraannya. Pemerintahan efisien dan yang efektif itu yang diharapkan kabinet itu. Nah, masyarakat menunggu apa? Masyarakat itu menunggu kabinet yang produktif. Ya, jangan sampai semuanya ada di dalam kabinet lalu kabinetnya menjadi tidak produktif. Ya. Oke, baik Bang Joni dan juga Mas Adi, kita akan kembali lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita kembali lanjutkan perbincangan dan kita akan kembali menyapa Wasekjen Partai Gerindra yang terhubung lewat sambungan telepon. Bang Andre, tadi dalam pernyataan Pak Prabowo dalam konferensi pers bersama Pak Jokowi mengatakan ada kalimat siap membantu apabila diperlukan oleh negara. Ini maksud dari kalimat ini apakah membantu menjadi bagian dari pemerintahan ataupun membantu dari luar pemerintahan? Ya, membantu pemerintah itu kan bisa dilakukan di dalam dan di luar pemerintahan. Ya, kita bisa bekerja sama mensukseskan pembangunan itu baik di dalam maupun di luar. Sikap resmi Partai Gerindra belum diambil sama sekali ya. Kami harus melakukan mekanisme rakernas, mungkin Agustus ini yang kami lakukan di rakernas. Nanti waktu yang tepat dan pas rakernas dijalankan dan Pak Prabowo sendiri akan mengumumkan. Tapi intinya begini, Pak Prabowo mau dimanapun posisi kami di luar atau di dalam, kita menginginkan Indonesia ini guyup, kita ingin Indonesia ini kuat, Indonesia ini jauh lebih maju ke depannya. Kenapa? Karena tantangan ekonomi global ya, bagaimana ekonomi global, lalu harga-harga kebutuhan pengangguran dan lain-lain itu besar bangsa. Tidak mungkin kalau kita terus bertengkar, pembangunan bisa jalan. Nah, inilah yang harus kita apresiasi. Dua tokoh ini sebagai negarawan ingin mengakhiri polemik dan polarisasi yang ada. Saya rasa. Tapi sikap tegasnya masih belum ditentukan sampai saat ini, seperti itu ya Bang Andre? Sikap resmi Partai Gerindra akan diumumkan oleh Pak Prabowo nanti ya. Yang jelas itu akan melalui mekanisme internal, ada rakernas ya, dan forum-forum lainnya termasuk Pak Prabowo akan bertemu dengan pendukung dan relawan. Intinya Mbak, apapun keputusan Partai Gerindra yang akan diumumkan Pak Prabowo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara dan memperjuangkan Indonesia adil dan makmur. Oke, Bang Joni tanggapannya? Sekali lagi saya tekankan bisa di dalam dan di luar pemerintah. Yang penting Indonesia jauh lebih guyup ke depannya, gitu ya. Bang Andre, kita ke Bang Joni, silakan. Ya, saya kira apa yang dikatakan oleh Andre tadi kita hormati, gitu ya, bahwa memang akan diambil keputusannya. Tetapi pada saat yang sama, ya Pak Joko Widodo juga menyampaikan berbicara dengan koalisinya. Koalisi Indonesia Kerja dalam hal ini bersama-sama dengan relawan. Nah, di dalam diskusi begitu, ini bukan soal terima dan tidak terima. Kalau soal kabinet itu kewenangan ada di Pak Joko Widodo untuk menentukan anggota kabinetnya. Ada 3 hal yang menurut kami itu presidential prerogative rights. Yang pertama struktur kabinetnya itu keputusannya presiden. Nomenklaturnya juga keputusan presiden, anggota kabinet juga keputusan presiden. Tetapi di dalam diskusi kita akan berbicara, akan mendiskusikan terkait dengan gagasan kebangsaan, gagasan penyelenggaraan negara, dan pemerintahan yang sehat dan kuat. Nah, yang seperti tadi kita sampaikan, ini bukan soal masuk ada di dalam atau ada di luar, tapi bagaimana penyelenggaraan negara yang baik. Nah, itu harus menjadi referensi dan masukan itu akan saya kira Pak
Jokowi mengetahui persis itu. Oke. Ya, mengetahui persis. Tanpa dia tanya pun dengan sinyal sedikit aja Pak Jokowi tahu itu. Oke, baik. Ya. Kita kembali ke Bang Andre, melihat banyak sekali pernyataan-pernyataan yang menarik untuk disimak dalam pertemuan Jokowi dan juga Prabowo, di mana kemudian Jokowi dan juga Prabowo sama-sama menyepakati tidak ada lagi istilah-istilah cebong, kampret, ataupun 01, 02. Nah, bagaimana pesan-pesan yang kuat seperti ini juga bisa disampaikan ke akar rumput, ke para pendukung, sehingga kemudian pertemuan yang sudah teduh antara Jokowi dan juga Prabowo ini diikuti oleh para pendukungnya? Ya tentu itu proses ya, proses untuk bisa semua pihak bisa menerima. Makanya akan ada pertemuan lanjutan, Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga akan bertemu lagi rencananya. Kan tidak mungkin hanya sekali pertemuan seremonial akan bisa menyelesaikan seluruh masalah. Nah, beliau berdua akan bertemu, lalu Pak Jokowi juga akan melakukan konsolidasi internal, kami juga akan melakukan konsolidasi internal dan juga berdiskusi dengan pendukung dan relawan. Harapannya tentu ke depan polarisasi jauh lebih menurun, Indonesia diharapkan jauh lebih hidup. Tentu tidak segampang itu ya Mbak, tapi kita berproses, saya optimis. Insya Allah dengan dua tokoh ini bisa berjalan. Mbak, saya mau mulai ya, saya izin pamit sekalian ya. Gitu. Bang Andre, Anda mengatakan tidak semudah itu. Apakah memang sampai saat ini sudah ada yang kemudian merespon secara tidak positif misalnya? Ya, ada tentu ya, ada yang pro dan kontra pertemuan. Tapi saya yakin insya Allah dengan niat kita yang baik ya, niat kita yang tulus demi bangsa dan negara agar Indonesia guyup, insya Allah akan ada semua pihak insya Allah akan menerima pada saatnya nanti. Ya, yang pasti insya Allah lah, saya optimis pertemuan dua tokohnya akan menurunkan tensi. Ya, oke Mbak, saya pamit ya. Oke, Bang Andre, terima kasih telah bergabung bersama kami di Primetime News Metro TV. Mas Adi, mungkin bisa tanggapannya. Ya, pertama memang itu yang kita harapkan. Setelah selesai semua urusan politik panggung depan dan panggung belakang ini, maka footnote itu harus dibersihkan. Tak ada lagi stigmatisasi seakan-akan pemilu ini curang, tak ada lagi tuduhan bahwa Jokowi ini anti ulama, mengkriminalisasi umat Islam dan semacamnya. Harus diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diterjemahkan adalah bagaimana free rider, kelompok die hard yang di bawah yang selalu memberikan fitnah dan hoax, ini juga harus ditertibkan. Spanduk ini masih banyak. Terima kasih rakyat karena telah memilih Prabowo dan Sandi sebagai rakyat Indonesia. Itu artinya sudah tak ada lagi yang begitu-begitu. Artinya dengan kalimat-kalimat yang ada dalam pertemuan siang tadi kan sebetulnya pesannya sudah sangat kuat. Betul. Bisakah itu bisa sampai? Itu adalah tanggung jawab teman-teman Gerindra dan Prabowo untuk menjinakkan pendukung-pendukungnya yang begitu liar. Dalam tanda kutip. Karena dalam banyak hal hari ini Prabowo menuai pujian tapi pada saat yang bersamaan menuai protes. Misalnya selamat tinggal Prabowo dan Gerindra, kita tidak akan bersama lagi. Itu yang saya anggap free rider. Makanya kemudian ketimbang free rider ini menjadi benalu dalam rekonsiliasi, kita sarankan free rider penunggang bebas ini bikin partai politik. Jangan menumbang dua faksi yang sedang berkontestasi. Itu yang kemudian biar kanalisasi demokrasi sehat. Misalnya ada faksi internal di PKS sedang ribut, Garbi keluar, Fahri Hamzah dan kawan-kawan bikin partai politik. Kalau free rider ini tidak setuju dengan kebijakan politik Prabowo, mulai hari ini mereka harus declare bikin partai politik. Entah itu Istimewa Ulama, entah itu PA 212 ataupun penunggang gelap yang lain yang menganggap pemilu ini adalah jalan masuk surga gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat setelah pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, kita lihat juga ada pertemuan antara Ketua TKN Erick Thohir dengan Sandiaga Uno. Artinya pertemuannya terus dilakukan. Bisakah kemudian ini tadi dikatakan penunggang bebas itu kemudian tidak menjadi lagi hambatan untuk rekonsiliasi? Mestinya begitu. Kalau kita melihat pertemuan Jokowi dan Prabowo hari ini, itu mestinya otomatikly di bawah juga mengikuti hal yang sama. Sudah tak ada lagi narasi-narasi yang saling berbenturan. Antar TKN, BPN sudah bertemu. Bahkan simbolisasi cebong dan kampret sudah melebur menjadi Garuda Pancasila. Jadi di bawah itu sudah tidak ada alasan lagi untuk saling menyerang, untuk saling fitnah dan saling menuding. Biar harmonisasi kehidupan politik kebangsaan kita ini makin ajak dan maju. Jadi sekali lagi kalau tidak ada yang setuju dengan rekonsiliasi hari ini, saya menyebutnya sebagai free rider dan dayat, bikinlah partai politik. Mereka harus bertarung secara saudara. Rebutlah kekuasaan politik ini 5 tahun ke depan. Kalau menang terserah mau dijadikan apa bangsa ini. Yang jelas harus sesuai dengan NKRI dan Pancasila. Itu tambah sedikit loh Raya, tempat pertemuan itu juga punya makna tersendiri. Kenapa dipilih di MRT? Itu tempat publik, ya tempatnya rakyat.
untuk memberikan gambaran bahwa kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh para pemimpin, khususnya oleh Pak Joko Widodo sebagai pemenang, ya, melalui visi Indonesia Maju adalah untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, dan dukungan untuk kepentingan rakyat ini yang dibutuhkan dari Pak Prabowo. Ya, rakyat kita rekatkan kembali dan kita bergerak maju untuk bangun Indonesia, untuk bangun rakyat kita bersama-sama. Bergerak maju artinya apa langkah selanjutnya? Boleh saya tambahin 2 hal lagi? Tahan dulu Mas Adi, kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Boleh tanggapannya? Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kembali saja. Ya, kalimat-kalimat positif seperti ini ya memang kemudian diperlukan ya. Yang penting tidak bermusuhan walaupun berbeda pilihan seperti itu. Mas Adi? Beda politik itu adalah hal alamiah, apalagi dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim di Indonesia, sekat-sekat dan batas psikologi politik itu cenderung cair sebenarnya. Kalaupun toh ada perbedaan, ada friksi, itu terjadi hanya sesaat jelang pilpres, jelang pemilu. Setelah itu semuanya cair. Itu yang terjadi sejak 2004, 2009, 2014, bahkan hari ini itu menunjukkan betapa setelah pemilu selesai semuanya kembali normal hidup. Tapi memang alhamdulillah secara simbolik dua kutub Jokowi dan Prabowo hari ini bertemu. Saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Bang Johnny Plate. Kenapa di MRT pertemuannya? Ada 3 poin. Pertama gitu ya, Jokowi ini adalah tipikal pemimpin yang mampu melakukan desakralisasi terhadap simbol-simbol politik. Misalnya, dulu kalau ada apa-apa harus di istana, harus berpakaian rapi dan hanya orang-orang tertentu yang boleh. Sekarang di eranya Jokowi siapapun, pedagang kaki lima, tukang becak, silahkan datang 24 jam. Nah, ini yang kemudian menandai bahwa kalau ingin ketemu Jokowi, urusan kebangsaan sekalipun itu bisa dibicarakan di MRT. Yang kedua, kita juga tidak bisa menutup mata, ada success story yang sebenarnya ingin dijelaskan oleh Jokowi kepada rakyat, bahwa MRT beliau bangun sejak di DKI Jakarta dan hari ini juga diresmikan justru di era Jokowi jadi presiden. Jadi ada end line di mana visi dan program kerja Jokowi mulai DKI Jakarta dengan hari ini. Tentu yang ketiga adalah membudayakan naik angkutan umum untuk mengurangi kemacetan di mana-mana. Kan begitu sebenarnya. That's the point, simple. Oke, Bang Joni tambah. Ya, saya kira itu saya garis bawahi betul yang disampaikan oleh Mas Adi ini tadi. Tapi saya setuju sekali bahwa silaturahmi, ya, pertemuan persahabatan politik tidak sama dengan menyamakan semua sikap politik. Ya, kita punya pilihan dan sikap politik yang berbeda-beda dengan sisi pandang yang berbeda-beda, tapi dengan satu tujuan, untuk kemajuan bangsa dan negara. Karenanya persahabatan politik itu sangat penting agar bisa dibangun komunikasi-komunikasi yang cair. Apalagi Indonesia ini mengenal kegotong royongan. Kita tetap harus menjaga kegotong royongan politik dalam membangun negara dengan mengambil peran masing-masing sesuai bidang. Ya, jangan sampai semuanya mau disamakan dan seluruhnya ada di dalam satu gerbong yang namanya kabinet. Di lembaga-lembaga atau posisi-posisi politik lainnya kita bisa juga secara terhormat dan secara efektif membangun bangsa dan membangun negara. Tapi berbicara sedikit mengenai dari kacamata politik, artinya dari koalisi pendukung Jokowi, apakah masih membuka pintu untuk 1-2 partai masuk atau bagaimana nih? Nah, kalau soal tadi saya sudah sampaikan ya, kalau soal kabinet itu Pak Joko Widodo yang putuskan. Apa yang diputuskan oleh Pak Joko Widodo pasti dengan argumentasi yang kuat. Dan itu kami bicara di dalam kekeluargaan Koalisi Indonesia Kerja. Sekarang ini justru rakyat sudah melihat bagaimana pemimpin itu bisa bersilaturahmi, bisa bersahabat, maka persahabatan sebagai bangsa harus ditularkan ke bawah untuk bergerak maju bersama-sama. Seperti yang Andre sampaikan tadi, Indonesia saat ini berhadapan dengan tantangan dunia yang begitu luar biasa dan kita harus menjadi bangsa pemenang. Oke, Mas Adi, ini ke depannya akan seperti apa? Lanjutan dari pertemuan yang sangat membuat warga negara Indonesia ini begitu bahagia dan happy ending tadi dikatakan oleh Bang Joni. Pasti bicaranya tentang rekonsiliasi, apakah soal kemungkinan Partai 02 akan merapat ke 01. Yang menarik sebenarnya pertemuan hari ini, kenapa Prabowo dan Gerindra hanya diikuti oleh teman-teman Gerindra. Tidak dengan partai yang lain. Ini adalah misteri yang harus kita tunggu ke depan. Yang jelas, kalau ada partai politik 02 mendukung Jokowi, yang saya bacakan adalah ada psychological barrier namanya. Ada kendala psikologis yang
Sampai saat ini tidak pernah saya bayangkan tiba-tiba Bang Andre Rosiade di semua medsosnya tiap pagi selalu memuji-muji Jokowi. Terima kasih Jokowi, ekonomi membaik, infrastruktur ini sudah menjadi landasan bagaimana distribusi ekonomi kita. Kan orang menangkapnya politik ini semacam sandiwara. Jadi kompetisi dalam banyak hal harus dijadikan sebagai panggung pengadilan. Yang kalah harus siap jadi oposisi. Nggak perlu genit memberikan umpan lambung apapun untuk menjadi bagian dari pemerintah. Simpel aja politik kita ini, Rara. Oke, tapi yang penting adalah pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini diharapkan bisa menyatukan lagi keretakan di masyarakat untuk urusan politik. Nanti kita lihat bagaimana dinamika ke depannya. Kami mendukung penuh dan sangat bergembira bahwa hari ini kedua pemimpin kita bisa bertemu. Baik, Bang Jody dan juga Mas Adi, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini di Prime Time News. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam Prime Time News kali ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.